Halo semua, kami dari kelompok 3 ingin menerangkan mengenai Kerajaan Tarumanegara. Perkenalkan, saya Kirado Siotang. Saya di sini akan membawakan acara mengenai Kerajaan Tarumanegara. Letak geografis Kerajaan Tarumanegara ada di Jawa Barat, tempatnya di tepi Sungai Cisadane, yang kini menjadi wilayah Banten. Kerajaan Tarumanegara berpusat di Sundapura, dengan wilayah kekuasaan hampir meliputi seluruh wilayah Jawa Barat dan Banten. Tarumanegara adalah sebuah kerajaan kuno yang berlokasi di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Jakarta, Indonesia. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Asal-usulnya masih menjadi subjek debat di kalangan sejarawan. Namun, diyakini bahwa Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang penting di wilayah tersebut. Nama Tarumanegara konon berasal dari kata Taruma, yang merupakan nama sungai yang melintasi wilayah kerajaan ini, dan negara, yang berarti kerajaan. Makna dari Tarumanegara bisa berarti kerajaan di sepanjang sungai Tarum. Kerajaan ini dikenal dengan peranannya dalam perdagangan dan agama Hindu-Buddha di kawasan tersebut. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan perdagangan yang luas dengan India dan Tiongkok. Peninggalan arkeologis seperti prasasti dan arca juga memberikan wawasan tentang kebudayaan dan agama yang berkembang di Tarumanegara. Namun, banyak aspek dari sejarah Tarumanegara yang masih menjadi misteri dan banyak yang belum dipahami sepenuhnya oleh para sejarawan modern. Baik, selanjutnya ada Randy sebagai ahli sumber sejarah. Baik Randy, silahkan dijelaskan apa saja peninggalan di Kerajaan Tarumanegara. Baik, terima kasih. Sumber sejarah. 1. Sumber sejarah. Peninggalan sejarah Kerajaan Tarumanegara termasuk prasasti-prasasti seperti Citarum, Jambu, Pasir Awi, Kebun Kopi, Muara, Cianten, Tugu, dan Lebak. Prasasti-prasasti ini memberikan gambaran mengenai kehidupan pada masa itu. Masa itu menunjukkan keberadaan serta kejayaan kerajaan tersebut. 2. Arca-arca. Sepanjang penggalian sejarah Kerajaan Tarumanegara terdapat arca-arca yang ditemukan antara lain Arca-arca Ragarsi, Arca Wisnu Ciboya 1, Arca Wisnu Ciboya 2. 3. Berita asing. Berita Cina yang berasal dari Niasti Tang menyebutkan bahwa seorang pendeta yang bernama Fa Hien telah terdampar di pantai Pulau Jawa tahun 414 ketika hendak kembali ke India, negerinya Cina. Dalam catatan perjalanannya ia menyebutkan bahwa di daerah pantai utara Pulau Jawa bagian barat telah dijumpai masyarakat yang terdapat pengaruh Hindu. Masyarakat tersebut oleh Parian dipikirkan menjadi bagian dari masyarakat Kerajaan Tarumanegara. Saya kembalikan ke Gerardo. Terima kasih Randy telah menjelaskan dengan baik. Baik, selanjutnya ada Dian sebagai ahli kehidupan politik. Silakan Dian jelaskan kehidupan politik di Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan politik Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Raja Purnawarman adalah raja yang besar dan kuat pada masa pemerintahannya. Rakyat hidup makmur dalam suasana aman dan tentram. Raja Purnawarman berhasil membawa Kerajaan Tarumanegara menjadi kerajaan besar. Bukti bahwa Raja Purnawarman berhasil meningkatkan kerajaan rakyatnya adalah dari prasasti Tugu yang menyatakan Raja Purnawarman telah memerintah untuk menggali sebuah sungai. Peninggalan tersebut sangat besar artinya karena pembuatan sungai tersebut merupakan pembuatan saluran irigasi untuk melancarkan perairan sawah-sawah pertanian rakyat. Dalam berita Cina disebutkan bahwa Kerajaan Tarumanegara sering mengirimkan utusan ke negeri Cina tersebut, menunjukkan bahwa Kerajaan Tarumanegara telah menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara lain, termasuk India. Kerajaan India di bidang pemikiran, terutama pemikiran agama, menyebabkan unsur-unsur budaya India diambil alih Kerajaan Tarumanegara. Tindakan penyerap kebudayaan India tersebut berhasil karena masyarakat Tarumanegara mempunyai potensi sepadan dengan budaya India. Potensi tersebut berupa kemajuan, teknologi, para pemikiran keagamaan, kesenian, dan kekuatan struktur masyarakat. Terima kasih Dian telah menjelaskan. Selanjutnya ada Rosita sebagai ahli kehidupan ekonomi di Kerajaan Tarumanegara. Silahkan Rosita jelaskan kehidupan ekonomi. Baik, terima kasih.
Kehidupan ekonomi dalam prasasti Togo dinyatakan bahwa Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk membuat sebuah saluran sepanjang 6.112 tombak. Pembangunan saluran tersebut mempunyai arti ekonomis yang besar bagi masyarakat karena dapat digunakan sebagai syarat untuk mencegah banjir serta sarana lalu lintas pelayaran perdagangan antar daerah di Kerajaan Tarumanagara dengan daerah lain dan perdagangan dengan daerah di sekitar Tarumanagara. Akibat hal tersebut, kehidupan perekonomian masyarakat Kerajaan Tarumanagara sudah berjalan dengan teratur. Terima kasih Rosita sudah menjelaskan. Selanjutnya ada Maya sebagai ahli kepemimpinan. Baik Maya, jelaskan kepemimpinan raja-raja di Kerajaan Tarumanagara. Baik Gerardo, terima kasih. Kepemimpinan Raja-Raja Tarumanagara pada puncak kejayaan Kerajaan Tarumanagara di bawah pemerintahan Maharaja Purnawarman, raja ketiga yang berketurunan Hindu aliran Vaishnava, terjadi perubahan signifikan dalam struktur dan perkembangan kerajaan. Purnawarman melalui era baru dengan keputusan membangun ibu kota kerajaan yang lebih strategis. Pada tahun 397 Masehi, yang dikenal sebagai Sundapura, menandai perpuluhan cikal bakal kata Sunda sebagaimana kita mengenal saat ini. Keberanian dan kebijaksanaan Maharaja Purnawarman terlihat dalam tindakannya yang memperhatikan dengan serius kesejahteraan rakyatnya. Pada masa kepemimpinan siapakah Kerajaan Tarumanagara mencapai puncak kejayaan? Masa kejayaan Kerajaan Tarumanagara saat pemerintahan Raja Purnawarman, di masa itu masyarakat Tarumanagara berdagang beras dan kayu jati, serta membangun terusan sepanjang 6.122 tombak yang pada akhirnya membangun perkembangan ekonomi. Bagaimana pola kepemimpinan Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanagara? Raja Purnawarman dikenal sebagai pemimpin yang baik dan selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Hal itu tergambar dalam 7 buah prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanagara yang semuanya berisi pujaan terhadap Raja Purnawarman yang masyhur, gagah, berani, dan bijaksana. Sekian dari kelompok kami.